Sore teman-teman. Sore. Saya awali dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa pada percayaan diri sendiri. Berdoa mulai. Doa selesai. Santai mas, santai, nggak usah grogi. Kemana? Kalau kamu nanti grogi, otomatis dalam penyampaian juga nggak akan fokus. Relax dulu, relax, aman. Sekarang Artinya mana ya? Sebelum kita mulai, saya akan absen dulu. Yang pertama, Arifin ada. Yang kedua, Fajar Arif. Ada. Yang ketiga, Muhammad Sabram. Ada tidak? Ada. Yang keempat, Fernando. Hadir Pak. Yang kelima, Muhammad Yasin. Ada. Terus Aries, Ya. Muhammad Haris. Sudah. Langsung aja ya. Kita langsung masuk ke materi. Sore ini kita akan belajar tentang keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Apa sih tujuan K3? Ada yang tahu? Tujuan K3 adalah mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, seperti praktek dalam lapangan atau dalam ruangan. Terus melindungi lingkungan dari dampak negatif aktivitas industri. Selanjutnya menjamin keamanan fasilitas dan akses perusahaan. Seperti dalam perusahaan besar-besar pasti ada keselamatan kerja. Terus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selanjutnya apa sih komponen K3? Yang pertama, keselamatan kerja, menjaga kondisi fisik dan mental bekerja. Yang kedua, keselamatan kerja, mencegah kecelakaan dan cedera di tempat kerja. Seperti di batu bara itu kan pasti ada yang memakai seragam K3. Selanjutnya, keamanan kerja, melindungi dari ancaman fisik dan non fisik seperti sakit atau cedera di pekerjaan. Selanjutnya lingkungan hidup,
mengurangi dampak negatif operasional terhadap lingkungan seperti buang sampah di sembarangan, itu menyebabkan nyamuk atau yang lainnya. Selanjutnya penerapan K3. Ini langkah-langkah kerjanya. 1. Identifikasi bahaya adalah proses mengenali potensi bahaya di tempat kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja atau dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, penilaian risiko. Proses untuk penilaian tingkat risiko dari bahaya yang telah diidentifikasi di lingkungan kerja. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan agar risiko dapat diminimalisir atau dieliminasi. Selanjutnya, pengendalian bahaya atau eliminasi substitusi atau APD, yaitu bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko di lingkungan kerja. Pengendalian ini disusun berdasarkan hierarki pengendalian risiko yang menetapkan potensi dalam langkah-langkah pengendalian mulai dari yang paling efektif hingga yang paling minimal APD. Yaitu ini alat-alat pelindung APD. Pentingnya APD, yang pertama itu ada helm, yang kedua ada wear pack, yang ketiga ada jas hujan, yang keempat ada wear pack lagi, yang kelima ada helm, kaos tangan, dan yang selanjutnya ada kacamata, ada sepatu. Fungsi APD melindungi pekerja dari risiko kecelakaan di lapangan kerja. Terus pengguna APD yang benar dan rutin memeriksa kondisi, seperti harus memakai APD dalam praktek maupun kerja di luar. Yaitu tantangan penerapan K3. Beberapa tantangan. 1. Kurangnya kesadaran pekerjaan. 2. Biaya penerapan yang tinggi. 3. Teknologi yang terus berkembang. Solusinya pelatihan berkelanjutan, investasi awal yang bijaksana. Selanjutnya kesimpulannya adalah K3 adalah kunci kebersihan dalam menciptakan tempat kerja yang aman, produktif, dan ramah lingkungan. Terus menguntungkan bagi pekerjaan perusahaan dan lingkungan, supaya selamat dalam bekerja seperti cedera dan sebagainya. Mungkin itu saja pembelajaran pada sore hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri plus kepada Mas Dwi. Oke, Mas Dwi, masih sama ya penyakitnya. RPP-nya bagus. Kayaknya ini ganti ya Mas daripada yang kemarin ya? Buatan Pak? Enggak, sama. Sama Pak.
RPP-nya sebenarnya bagus, udah benar, tapi cuman penyampaian Mas Dwi saja yang belum sesuai dengan RPP. Kayak tadi penyampaian tujuan pembelajaran juga belum ya, penyampaian pembelajaran juga belum. Terus kalau di sini kan ada diskusi, nah Iya. Mas Dwi tadi tidak membuat diskusi kelompok, nah itu kan yang beda. Walaupun RPP itu secara fungsinya itu kan hanya untuk administrasi ya, kalau waktu di real kita di sekolah. Akan tetapi kan besok itu ada namanya supervisi. Nah, supervisi itu jadi kita itu ditonton seperti ini oleh, kalau nggak tidak kepala sekolah langsung pengawas. Nah, itu yang paling enggak kalau kita membiasakan runtut sesuai RPP yang kita laksanakan, itu kita akan sudah terbiasa seperti itu. Mungkin kalau yang supervisi itu ke teman sejawat kayak guru sama guru, supervisi itu bisa ada, tapi kan jarang. Biasanya itu kan guru disupervisi kepala sekolah, kalau enggak wakil kepala sekolah, atau enggak paling terburuknya mungkin dari pengawas. Nah, itu yang nanti kalau kita tidak terbiasa runtut sesuai rencana RPP yang kita buat, kita kesusahan untuk menyampaikan materi. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan muncul pertanyaan lagi nanti ke supervisi. Nah, RPP-nya aja seperti ini kok yang disampaikan seperti ini. Sama kayak seperti ini seperti kamu melakukan micro teaching pada hari ini. Nah, besok waktu di sekolahan kayak saya, ya sering setiap 1 tahun itu pasti 1 semester itu pasti 1 kali dilaksanakan supervisi. Jadi ada wakil kepala sekolah atau kepala sekolah itu nonton saya yang ngajar. Mending ini cuma 10 menit lah, besok 6 jam. Itu ditunggoni terus. Dan itu harus dari kepala sekolah atau siapapun yang diutus kepala sekolah itu harus bawa RPP kamu. Seperti ini RPP-nya. Nah, nanti dicek, oh pendahuluannya benar, ada, ini ada. Nah, jadi mumpung masih awal, nah coba biasakan untuk runtut sesuai RPP yang kamu buat. Makanya sering kali saya ingatkan, Mas tolong runtut. Kamu nggak usah bikin soal terlalu banyak, nggak usah. Yang penting kamu tahu, oh pengen pretestnya cukup kamu tanya aja, Mas kamu tahu keselamatan kerja nggak? Tahu nggak alat-alat keselamatan kerja? Nah, kalau anak-anak nggak bisa jawab, nah berarti kan itu pengetahuan anak itu masih belum mengetahui tentang K3. Nah, baru kamu jelaskan. Pretest itu nggak perlu kayak Mas Arifin tadi harus pakai yang ini, itu nggak. Senyaman kamu, semudah kamu. RPP itu kan tidak menyulitkan kita, tapi harusnya memudahkan kita. Oke ya. Oke, Pak. Jadi mumpung ini masih awal, silahkan kalian pelajari lagi terkait RPP ini, dan semoga bisa waktu besok dipraktekkan bisa runtut lagi ya. Oke, terima kasih Mas Dwi. Selanjutnya Mas Fajar terakhir.